Pertama-tama marilah kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan limpahan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat di Zoom ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menunjukkan kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni iman, Islam, dan ihsan. Yang saya hormati Ibu Hana Natasha MAG, selaku dosen pengampu mata kuliah kajian kitab tafsir klasik, dan yang saya banggakan teman-teman IAT 4D sekalian. Perkenalkan, saya Siti Sofia, perwakilan dari kelompok 12 yang akan memimpin acara diskusi kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, yakni penyampaian makalah dari kelompok 12 oleh saya sendiri bersama saudari Rizky Rahmatika Az-Zahra dan Ulia Falihatuz Zahira. Adapun materi yang akan kami bawakan berjudul Tafsir Fathah Al-Qadir, karya Al-Syaukani. Memasuki susunan acara pada diskusi kita, yakni pembukaan, penyampaian materi, sesi tanya-jawab, masukan atau arahan dari dosen pembimbing, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara yang pertama, yakni pembukaan, mari kita mulai perkuliahan pada hari ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yakni penyampaian materi, untuk materi pertama kepada Rizky Rahmatika untuk materi pertama untuk Ulia Falihatuz Zahira, kepadanya saya persilakan. Baik, sebelumnya saya izin mematikan kamera karena sedang kurang sehat. Baik, materi yang pertama yaitu biografi Asy-Syaukani. Kitab Tafsir Fath Al-Qadir merupakan karya kitab tafsir yang disusun oleh Imam Asy-Syaukani yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdullah bin Al-Hasan bin Muhammad bin Salah bin Ibrahim bin Muhammad Al-Afif bin Muhammad bin Rizik. Beliau lahir pada hari Senin 28 Zulqa'dah 1173 Hijriah yang bertempat di Syaukan, kota dekat San'a, Yaman Utara. Kemudian beliau meninggal pada hari Rabu 27 Jumadil Akhir 1250 Hijriah. Nama Asy-Syaukani diambil dari desa tempat kelahirannya. Asy-Syaukani dibesarkan oleh ayahnya, yaitu Ali Asy-Syaukani yang pernah menjabat sebagai hakim di Yaman selama 40 tahun. Beliau dikenal pribadi yang sederhana dan kesuciannya. Kekuatan hafalan Asy-Syaukani terbilang sangat kuat. Hal ini sudah terbukti pada saat beliau menghafalkan beberapa mukhtasar dalam berbagai bidang ilmu, sehingga dengan cepat memahami disiplin ilmu lain. Beliau juga mempelajari buku-buku sejarah dan karya-karya sastra. Dari penguasaan ilmu sastra ini, maka tidak heran kalau Asy-Syaukani ketika dewasa sudah mampu menguasai berbagai keislaman seperti fikih, hadis, tafsir, usul fikih, ilmu logika, dan lain-lain. Kemudian perjalanan intelektual Imam Asy-Syaukani. Beliau memiliki keinginan yang sangat kuat untuk menimba ilmu sampai-sampai dalam sehari semalam ini beliau mampu mengikuti 13 mata pelajaran. Di samping beliau belajar secara formal dan informal, beliau juga belajar secara otodidak. Di antaranya adalah belajar matematika, ilmu pengetahuan alam, astronomi, dan lain-lain. Kemudian pada awal belajarnya, ia banyak menelaah kitab-kitab sejarah dan adab. Setelah itu ia menempuh perjalanan mencari riwayat hadis dengan simak dan talaki kepada para ulama hadis hingga ia mencapai derajat imamah dalam ilmu hadis. Dari ayahnya, ia mempelajari Syarah Al-Azhar dan Syarah An-Nazair ala Mukhtasar Al-Usaifiri. Ia juga belajar Al-Quran di bawah asuhan beberapa guru dan dikhatamkan di hadapan para al-faqih Hasan bin Abdullah al-Habi, dan ia perdalam kepada para masyayikh Al-Quran di San'a. Asy-Syaukani menghafal berbagai matan dan prinsip-prinsip keilmuan, yakni matan Al-Azhar karya Imam Al-Mahdi, Mukhtasar Al-Faraid karya Al-Usaifiri, Malhatul Haram Al-Kafiyah Asy-Syafi'iyah karya Ibnu Al-Hajib, At-Tazyib karya At-Tifazani, dan Al-Talkhis fi Ulum Al-Balaghah karya Al-Qazawani, Al-Wayah karya Ibnu Al-Imam, Muzumah Al-Jazari fi Al-Qura'ah, Manzumah Al-Jazar fi Al-Arud, Adab Al-Bahs wal Al-Munazarah karya Imam Al-Adud, dan lainnya.
Imam Asy-Syaukani mendalami ilmu hadis, tafsir, dan mustalah hadis kepada Abdul Qadir Ibnu Ahmad. Beliau seorang alim dan mujtahid mutlak pada masanya. Kemudian Asy-Syaukani tidak pernah absen mengikuti pengajian kepada Ibnu Mutahhir Al-Qabili selama kurang lebih 13 tahun dan lulus darinya dengan menguasai berbagai cabang keilmuan. Selanjutnya ia berinteraksi dan berguru dengan ulama besar pada masanya, yaitu Imam As-San'ani rahimahullah. Dari Imam As-San'ani Asy-Syaukani mendapatkan ilmu yang berlimpah, mengikuti konsepnya dan meneliti metodenya sehingga ia menjadi salah seorang murid unggulannya. Dan itu dalam usianya yang sangat muda, kurang 20 tahun, ia telah diterima oleh masyarakat di kota San'a dan sekitarnya untuk memberikan fatwa dalam masalah berbagai keagamaan. Sementara waktu itu guru-gurunya masih hidup. Lalu pada usia kurang 30 tahun, ia telah mampu melakukan ijtihad secara mandiri, terlepas dari ikatan mazhab Zaidiyah yang dianutnya. Adapun latar belakang sosio-historisnya, jadi Imam Asy-Syaukani dibesarkan oleh kedua orang tuanya yang soleh dan dalam lingkungan keluarga yang luhur dan berilmu. Keluarga ini memiliki posisi yang tinggi di masa kejayaan pemerintah dinasti Zahidiyah, di mana ayahnya saat itu termasuk salah satu hakim dan ulama besar. Oleh karenanya, ia mewariskan hidupnya secara total untuk mengajarkan dan mendidik anaknya tersebut. Kesibukannya dalam menghafal Al-Quran dan berbagai matan keilmuan menunjukkan bahwa masa kecilnya hanya dihabiskan dalam belajar dan menghafal. Dalam waktu yang relatif singkat, Asy-Syaukani mampu menguasai bacaan Al-Quran dengan fasih. Kekuatan hafalan Asy-Syaukani terbilang sangat kuat. Hal ini sudah terbukti pada saat beliau menghafalkan beberapa mukhtasar dalam berbagai bidang ilmu sehingga dengan cepat memahami disiplin ilmu lain. Beliau juga mempelajari buku-buku sejarah dan karya sastra. Dari penguasaan ilmu sastra ini, maka tidak heran kalau Asy-Syaukani ketika dewasa sudah mampu menguasai berbagai keislaman, seperti fikih, hadis, tafsir, usul fikih, ilmu logika, dan lain sebagainya. Adapun guru-guru Asy-Syaukani yang pertama adalah ayahanda beliau sendiri, kemudian As-Sayyid Al-Alama Abdurrahman bin Al-Qasim Al-Maidani, Al-Alama Ahmad bin Amir Al-Hadai, Al-Alama Ahmad bin Muhammad Al-Harazi, As-Sayyid Al-Alama Ismail bin Hasan, Al-Alama Abdullah bin Ismail As-Fahmi, Al-Alama Al-Qasim bin Yahya Al-Khawlani, As-Sayyid Al-Alama Abdullah bin Husain, Al-Alama Hasan bin Ismail Al-Maghribi, As-Sayyid Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad Hadi bin Husain Al-Qarani, Abdurrahman bin Hasan Al-Aqwa, dan Ali bin Ibrahim bin Ahmad bin Amir. Adapun murid-murid Asy-Syaukani, yakni yang pertama ada putra beliau sendiri yaitu Syekh Ali bin Muhammad, kemudian As-Sayyid Muhammad Ibnu Muhammad Zabaro Al-Hasain, Al-Yamanai Al-San'ani, Muhammad Ibnu Ahmad Al-Saudi, Muhammad Ibnu Ahmad Mushim Al-Sa'di Al-San'ani, As-Sayyid Ahmad Ibnu Ali Muhsin Ibnu Al-Imam Al-Mutawakil ala Ismail Ibnu Al-Qasim, As-Sayyid Muhammad Ibnu Muhammad Hashim Ibnu Yahya Al-Syami, Abdurrahman Ibnu Ahmad Al-Bakali Al-Damdi, Ahmad Ibnu Abdullah Al-Damdi, Ali Ahmad Hajir Al-San'abi, Abdullah Ibnu Muhsin Al-Haimi, Al-Qadi Muhammad Ibnu Hasan Asy-Syajni Al-Zammari, dan Al-Qadi Ahmad Ibnu Muhammad Asy-Syaukani. Dan karya-karya Asy-Syaukani, yakni karangan-karangan Imam Syaukani, melingkupi berbagai ilmu pengetahuan agama seperti yang tertulis dalam pendahuluan kitabnya, yakni Fath al-Qadir. Berikut bidang-bidang dalam karyanya. Yang pertama, hadis dan ulumul hadis. Kemudian yang kedua, karangan yang berbentuk manuskrip dan kitab kecil atau tipis. Kemudian akidah, fikih, usul fikih, tafsir, sastra, bahasa atau balaghah, ilmu pengetahuan, sejarah, mantik, dan terjemah. Kemudian materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rizky Rahmatika. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan melanjutkan materi mengenai metodologi kitab Fathul Qadir. Yang pertama, identifikasi secara fisiologisnya. Kitab tafsir Fathul Qadir Al-Jami Baina Fanna Ar-Riwayah wa Adiroyah min ilmu tafsir karya Imam Asy-Syaukani terdiri dari 5 jilid yang mencakup dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas.
Jilid pertama ini diawali dengan mukaddimah, lalu dilanjut dengan pembahasan terkait tafsir dari Quran Surah Al-Fatihah sampai dengan An-Nisa. Terus jilid kedua berisi tentang pembahasan penafsiran yang dimulai dari surah Al-Maidah sampai dengan surah Al-Hud. Yang ketiga, jilid ketiga itu penafsiran dimulai dari surah Yusuf sampai dengan surah Al-Mu'minun. Sedangkan jilid keempat dimulai dari penafsiran Quran surah An-Nur sampai Ad-Dukhan. Nah, jilid yang terakhirnya, jilid kelima membahas penafsiran dari Quran surah Al-Jathiyah sampai dengan surah An-Nas. Untuk bentuk kitabnya itu ada di slide terakhir ya teman-teman, ketinggalan. Mohon maaf. Selanjutnya, identifikasi secara metodologis. Latar belakang penulisan dan penamaan kitab. Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani adalah ulama yang menganut paham Syiah Zaidiyah. Imam Asy-Syaukani sebenarnya telah banyak menghasilkan karya-karya tafsirnya, namun mayoritas dari kitab yang ditulisnya cenderung didominasi oleh paham Mu'tazilah, khususnya dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Karya tafsir aliran Syiah Zaidiyah ini menggunakan sumber penafsiran secara bil ma'thur dan bil ra'i. Terus Imam Asy-Syaukani dalam menafsirkan Al-Quran menggunakan pendekatan secara lugawi atau bahasa dengan gabungan ilmu diroyah dan riwayah. Imam Asy-Syaukani kemudian menyusun karya tafsirnya yang dinamakan dengan Fathul Qadir Al-Jami' Bainal Fana Ar-Riwayah wa Ad-Diroyah fi ilmi tafsir. Kitab ini dibuat dengan membuat penafsiran yang menggabungkan antara metode penafsiran riwayat dengan diroyah. Selanjutnya sumber penafsiran itu karya tafsir Fathul Qadir. Ini memadukan sumber penafsiran secara riwayah atau bil ma'thur dengan diroyah, yaitu biroi. Nah, penjelasan tafsir dengan berdasarkan diroyahnya sangat kuat dan akurat, sedangkan pembahasan berdasarkan riwayahnya juga sangat luas. Terus metode penafsirannya ini menggunakan metode analisis itu tahlili yang susunannya berdasarkan susunan tartib mushafi, yaitu yang dimulai dari Quran surah Al-Fatihah sampai dengan surah An-Nas. Sedangkan corak penafsirannya kitab ini lebih cenderung kepada corak kebahasaan, itu dengan lebih mengedepankan analisis setiap kata dan kalimatnya dengan bantuan pendekatan ilmu kebahasaan dalam berbagai cabangnya. Nah, melalui telaah akan kebahasaan ini, Imam Asy-Syaukani dapat menjelaskan berbagai ilmu lainnya, yaitu seperti teologi, filsafat, tasawuf, fikih, dan lainnya. Nah, selanjutnya. Sistematika penulisannya. Itu dengan diawali, yaitu pertama diawali dengan menyebutkan dan menjelaskan teori kategori surah. Jika terjadi perbedaan kesepakatan, maka disebutkan juga pendapat tentang mengenai hal ini, disertai riwayat yang berhubungan dengan tempat turunnya surah. Yang kedua, menyebutkan keutamaan dari surah yang bersumber dari berbagai riwayat. Yang ketiga, menjelaskan terkait qiraatnya. Dan yang keempat, menafsirkan ayat-ayat dengan pendekatan kebahasaan dengan melibatkan syair-syair Arab sebagai pembuktian dari makna lugawi dari ayat-ayat yang ditafsirkan. Yang kelima, melibatkan pemaknaan kata yang berdasarkan pendapat ulama.
Terus yang keenam, mengakhiri setiap ayat yang ditafsirkan dengan menampilkan riwayat yang berhubungan dengan makna ayat. Yang ketujuh, menafsirkan ayat-ayat yang saling menjelaskan antara satu dengan lainnya. Tetapi terlebih dahulu dikelompokkan. Yang terakhir itu ketika menafsirkan surah yang jumlah ayatnya sedikit, terlebih dahulu menyebutkan tempat turunnya surah dan menjadikannya dalam satu kesatuan, lalu dianalisa seluruh katanya dengan pendekatan kebahasaan, dan akhiri dengan penyebutan riwayat. Selanjutnya, kekurangan dari kitab tafsir Fathul Qadir yang pertama adalah terdapat beberapa riwayat yang status sanadnya tidak dijelaskan. Terus juga kondisi perawi ini juga nggak dijelaskan apakah dia thiqah atau tidak. Terus terdapat beberapa riwayat yang disebutkan bahwa sanadnya itu masih membutuhkan penelitian yang lebih lanjut. Terus dalam hal periwayatan, Imam Asy-Syaukani tidak melakukan kritik sanad dan matan hadis, sehingga terkesan hanya menukil berbagai riwayat yang sesuai dengan penafsiran suatu ayat dari berbagai sumber, khususnya kitab Ad-Durrul Mansur. Terus didominasi oleh pembahasan bahasa dan sastra daripada ilmu ijtihad lainnya, sehingga terkesan mendahulukan sisi bahasa daripada yang lainnya. Terus dalam membahas ayat mutasyabihat, Imam Asy-Syaukani terkadang masih kurang dalam ketelitiannya. Terus kelebihannya menggabungkan dua sumber penafsiran, yakni bil ma'thur dan bil ro'i. Terus sisi diroyahnya menggunakan pendekatan kebahasaan yang bertujuan untuk mengungkap makna Al-Quran. Terus penjelasan tafsirnya tidak hanya pada satu mazhab penafsiran. Jadi kalau misalkan ada perbedaan, beliau juga nyebutin perbedaannya dari berbagai riwayat. Terus memudahkan para pengkaji dalam mencari contoh masalah yang berkaitan dengan ilmu kebahasaan seperti sastra, ilmu qiraat, dan ilmu Al-Quran. Selanjutnya, contoh penafsiran Asy-Syaukani ini terkait Quran Surah An-Nisa ayat 3, yaitu sebelum memulai penafsiran, bisa dilihat ya teman-teman ini ayatnya. Langsung aja untuk mempersingkat waktu, sebelum memulai penafsiran, Imam Asy-Syaukani menjelaskan tentang pembahasannya terlebih dahulu, kemudian mencantumkan asar dan riwayatnya. Imam Asy-Syaukani memberikan tarjih terkait pendapat pertama bahwa kata khiftum diartikan dengan yakin. Maksudnya jika yakin tidak bisa berbuat adil dengan menikahi mereka, maka bla bla bla. Nah, terus Imam Asy-Syaukani juga menjelaskan kata tuqsifu bermakna al-adil, yaitu adil. Adil kepada semua istrinya. Kalimat yang digunakan Asy-Syaukani adalah al-adil fil qasamah wa ghairuhu, yaitu adil dalam giliran maupun yang lainnya. Sedangkan kata ma menurut Imam Asy-Syaukani adalah ma mausulah sebagai kata penghubung antara ayat sebelumnya. Sehingga ayat ini menurutnya adalah nikahilah wanita yang baik-baik atau halal. Maka apa saja yang diharamkan Allah berarti tidak baik-baik. Nah, terus Imam Asy-Syaukani menekankan yang paling utama dalam masalah ini adalah haramnya beristri lebih dari 4. Merujuk kepada sunnah bukan dengan dalil Al-Quran. Lanjutkan. Terus Imam Asy-Syaukani juga menyatakan bahwa haramnya menikah lebih dari 4 itu berdasarkan sunnah.
Alasannya, karena Quran Surah An-Nisa ayat 3 masih diperdebatkan oleh para ulama. Apakah penafsiran ayat itu menyatakan jumlah bilangan, yaitu boleh beristri 2, 3, atau 4, ataukah di jumlah semua bilangannya menjadi 9 istri. Karena terjadi perdebatan, Imam Asy-Syaukani memilih larangan menikahi lebih dari 4 dengan merujuk kepada hadis yang sahih. Imam Asy-Syaukani juga mengatakan bahwa ayat ini Allah tidak menggunakan kata au yang maknanya untuk memilih, karena kalau dikatakan kalian nikahilah 2 atau 3 atau 4, kalimat itu masih mengandung pertanyaan lagi. Eh, Sehingga kalimat atau maknanya untuk memilih dan pilihan itu tidak terbatas jumlahnya. Karena itu, Imam Asy-Syaukani mengatakan tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk memiliki istri lebih dari 4. Nah, Imam Asy-Syaukani lebih memilih pendapat pertama, yakni jika kalian tidak bisa berbuat adil dalam segala hal, maka menikahlah dengan satu istri saja. Kalimat ini yang menjadi dalil larangan menambah istri bagi yang takut tidak bisa adil. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Siti Sofia. Dipersilahkan. Baik, selanjutnya adalah aliran kalam dan mazhab fikih Imam Asy-Syaukani. Beliau aliran kalamnya menganut mazhab Zaidi yang merupakan salah satu cabang dari paham Syiah dan biasa disebut dengan aliran Syiah Zaidiyah. Kecintaan Imam Asy-Syaukani terhadap ilmu tidak menutup kesempatan untuk hanya membatasi dirinya dengan kajian-kajian kitab bermazhab Zaidiyah. Asy-Syaukani juga banyak mempelajari kitab-kitab yang bermazhab Syafi'i. Walaupun kebanyakan pengikut mazhab Zaidiyah mengikuti paham Mu'tazilah, Asy-Syaukani tidak mengikutinya. Justru beliau cenderung mengikuti aliran mazhab Salaf. Adapun dalam mazhab fikihnya, Imam Asy-Syaukani sangat menguasai dan memahami mazhab Syiah Zaidiyah pada ruang lingkup fikih dan akidah. Asy-Syaukani termasuk ulama yang moderat. Walaupun Asy-Syaukani termasuk salah satu ulama yang berlatar belakang mazhab Syiah Zaidiyah, ternyata ia lebih memiliki kesamaan pandangan kepada Ahlus Sunnah, baik dalam penggalian hukum seperti Al-Quran, hadis, qiyas, dan lain sebagainya. Melihat berbagai buku yang beliau tulis Asy-Syaukani nampak sebagai ulama yang berasal dari mazhab Sunni, karena pendapat beliau dalam tulisan beliau yang selaras dengan mazhab Sunni. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi kami pada hari ini adalah Asy-Syaukani belajar tentang Al-Quran kepada beberapa guru. Selain karena kecerdasan beliau, berkat ketekunan dan keseriusan beliau dalam belajar, dalam waktu yang relatif singkat, beliau Asy-Syaukani mampu menguasai bacaan Al-Quran dengan fasih dan menghafal Al-Quran di waktu yang mudah. Kekuatan hafalan Asy-Syaukani pun terbilang sangat kuat. Hal ini sudah terbukti pada saat beliau menghafalkan beberapa mukhtasar dalam berbagai bidang ilmu, sehingga dengan cepat memahami disiplin ilmu lain. Beliau juga mempelajari buku-buku sejarah dan karya sastra. Dari penguasaan ilmu sastra ini, maka tidak heran kalau Asy-Syaukani ketika dewasa sudah mampu menguasai berbagai keislaman, seperti fikih, hadis, tafsir, usul fikih, logika, dan sebagainya. Asy-Syaukani dalam mazhab fikihnya tidak cenderung pada satu firqah saja. Jika aliran kalamnya termasuk kepada Syiah Zaidiyah, di mana ia tumbuh besar di dalamnya, beliau juga melakukan diskusi dan kompromi di antara berbagai pandangan mazhab dan aliran. Maka setelah melihat berbagai buku yang beliau tulis, beliau ini termasuk sebagai ulama yang bermazhab atau berasal dari mazhab Sunni. Asy-Syaukani dalam menulis kitab Fathah Al-Qadir menggunakan metode tahlili. Asy-Syaukani memadukan dua sumber tafsir, yaitu dirayah dan riwayah atau birai dan bil maksur, yang mencakup 5 pendekatan keilmuan, yaitu pertama pendekatan ilmu hadis, baik riwayah maupun dirayah. Yang kedua pendekatan bahasa atau makna kosakata. Yang ketiga pendekatan fikih. Yang keempat pendekatan qiraat. Yang kelima pendekatan ilmu balaghah. Dan dari 5 pendekatan ini selanjutnya menghasilkan unsur bahasa dan sastra, sehingga dapat disimpulkan bahwa kitab Fathah Al-Qadir karya Asy-Syaukani bercorak bahasa dan sastra yang dikenal dengan istilah tafsir al-lughawi.
Metode tafsir telah menjadi perhatian para ulama sebagai himbauan untuk seluruh umat Islam mengkaji Al-Quran dan tafsirnya secara khusus agar tidak mengabaikan pentingnya studi majhad para ulama. Nah, dan dalam pengkajian terhadap metode tafsir diharapkan agar masyarakat seperti kita dapat memahami Al-Quran dengan mudah dan menjadi tambahan wawasan dalam dunia tafsir. Demikian materi kami pada hari ini. Selanjutnya memasuki sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, silakan lanjutkan sesi tanya jawabnya. Saya izin bertanya, apakah ada alasan Asy-Syaukani dalam menuliskan kitab ini dengan menggabungkan dua metode, yaitu riwayah dan dirayah. Sedangkan biasanya mufasir ini kan berpegangnya hanya pada metode riwayat saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Alfia. Selanjutnya ada teman yang ingin bertanya lagi. Saya persilahkan. Saya mau bertanya, selain menggunakan metode riwayah dan diroyah, ada nggak sih metode lain yang digunakan sama Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Safina. Selanjutnya kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Saya ingin menjawab pertanyaan dari Siti Nur Alfiah. Apa alasan Asy-Syaukani menulis kitab dengan menggabungkan dua metode antara riwayah dan diroyah? Padahal para mufasir lain banyak yang berpegang pada metode riwayat saja. Walaupun kebanyakan para mufasir hanya berpegang pada tafsir yang menggunakan metode riwayah saja, hal ini mungkin karena mereka bangga bahwa tafsir yang menggunakan riwayat ini baik secara dari sahabat maupun tabi'in dirasakan nyata adanya atau benar riwayatnya. Padahal jika ditilik lebih jauh tentang riwayat-riwayat mereka itu belum tentu sahih kebenarannya. Asy-Syaukani ini merasa prihatin. Beliau ketika melihat kondisi masyarakat yang dalam melakukan praktek-praktek keagamaan kerap kali bercampur dengan kufarat dan bid'ah. Di sisi lain, beliau juga melihat kemunduran kekuasaan Islam yang pada masa itu tidak terelakkan. Jadinya ia merasa terpanggil untuk turut serta memberikan pencerahan kepada umat Islam, baik terhadap para ulama yang senantiasa mendewakan model penafsiran
yang bertumpu pada bahasa maupun yang menganggap bahwa model atau metode penafsiran ala riwayatlah yang benar. Kegelisahan yang dirasakannya itu tentu tidak membuatnya putus asa, tetapi karena kecintaan Imam Al-Syaukani ini terhadap ilmu khususnya, jadi beliau sebagai seorang mufasir mencoba menggabungkan kedua metode yang digandrungi para ulama itu, sehingga idenya itu dituliskan dalam karya beliau yang diberi nama Tafsir Fathah Al-Qadir. Bahkan judul lengkapnya saja Fathah Al-Qadir Al-Jami' Baina Fanai Riwayah dan Dirayah. Itu yang menandakan kalau tafsir tersebut penggabungan antara riwayah dan dirayah. Dan beliau juga dipengaruhi oleh kitab tafsir karya Al-Zamakhsyari yang Al-Qurtubi dan Ibnu Atiyah Al-Andulus. Khususnya kitab Al-Kasyaf karya Al-Zamakhsyari ini kan beliau sudah membacanya bersama guru beliau Al-Alamah Al-Hasan bin Ismail Al-Maghribi berserta dengan hasyishahnya. Sehingga beliau kenyataannya dalam menuliskan Fathah Al-Qadir menggabungkan metode riwayah dan dirayah ini tentu sudah sangat bisa dijadikan referensi yang paling utama untuk referensi yang kuat untuk memahami Al-Quran karena metode penulisan yang beliau gunakan ini riwayah dan dirayah. Mungkin seperti itu Alfiah. Mungkin ada tambahan dari teman-teman lain. Terima kasih. Saya izin menjawab pertanyaan dari Safina, yaitu selain menggabungkan metode riwayah dan dirayah, apa ada metode lain yang digunakan Asy-Syaukani dalam tafsirannya? Secara global, metode yang digunakan Asy-Syaukani dalam tafsirannya itu yang pertama, konvergensi riwayah dan dirayah serta melakukan tarjih terhadap pendapat-pendapat yang ada di dua metode tafsir tersebut setelah sebelumnya itu beliau bandingkan. Kemudian yang kedua, beliau ini sangat memperhatikan aspek bahasa karena bahasa Arab mengandung i'rab, bayan, badi' dan ma'ani. Kemudian yang ketiga, memperhatikan atau mencari perubahan akar kata dengan mentasrif ulang kata-kata yang mustaq, dan menurutnya hal seperti itu yang harus dilakukan oleh orang yang ingin mentafsirkan Al-Quran. Kemudian yang keempat, memperhatikan periwayatan hadis dari Rasulullah SAW dalam yang dimana dalam konteks riwayat ini tuh Asy-Syaukani berpendapat bahwa hadis yang dihubungkan kepada Nabi Muhammad SAW itu sangat sedikit jika dilihat dari aspek periwayatan sahabat dan tabi'in. Dan mayoritas riwayat hadis yang digunakan dalam tafsirannya berasal dari Ibnu Abbas, Ali bin Abi Thalib, dan dari sahabat-sahabat yang lain yang tidak disebutkan satu persatu. Kemudian pada umumnya ini tafsir Asy-Syaukani bersandar kepada Ibnu Jarir, Abi Hatim, Abdul Ar-Razik, dan Abdul Ibnu Hamid, serta ulama mutaakhirin yang bersandar kepada tafsir Ibnu Katsir dan Al-Suyuti. Kemudian yang kelima, memperhatikan kajian terhadap qiraah yang sahih dan syadz. Dan kemudian yang terakhir, selain semuanya itu, Asy-Syaukani juga menambahkan dalam tafsirannya beberapa kaidah yang cukup memiliki faidah-faidah. Jadi seperti itu. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan, silakan. Baik, kepada teman-teman yang lain, jika ada yang masih ingin bertanya, dipersilahkan.
Pemakalah saya izin bertanya. Baik, satu. Ya, tadi sebenarnya saya masih agak bingung ya. Tadi kan pemakalah ngejelasin nih di bagian identifikasi metodologis bahwasannya karya tafsir Asy-Syaukani ini mayoritas kitabnya cenderung didominasi oleh paham Mu'tazilah kan, khususnya dalam menanggapi permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Tapi mengapa di pas bagian menjelaskan tentang aliran kalam dan madhab fikihnya itu Asy-Syaukani ini dijelaskan bahwasannya beliau ini tidak cenderung kepada paham Mu'tazilahnya, dan bahkan sebagian buku karya-karyanya kayak gitu itu nampak sebagai ulama yang berasal dari madhab Sunni karena pendapatnya yang selaras dengan madhab Sunni. Jadi saya minta kevalidannya aja sih, kayak yang benar tuh beliau ini cenderung kepada madhab Mu'tazilahnya dan Syiahnya atau kayak gimana gitu. Makasih. Baik, teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya?
Kepada teman-teman yang lain, apakah masih ada yang ingin bertanya? Baik, masih ada nggak? Kalau nggak ada, nggak apa-apa diselesaikan. Tadi pertanyaan satu lagi yang belum jawab ya. Iya. Mungkin saya izin mencoba menjawab dari pertanyaan Sofia. Jadi dari yang saya pahami, mungkin beliau menganut paham Mu'tazilah itu kan juga karena dari keluarganya ya. Keluarganya itu mengikuti aliran Mu'tazilah gitu. Tapi Imam Asy-Syaukani ini orangnya tidak yang tidak asal ikut-ikutan aja gitu. Jadi beliau juga punya pemikiran tersendiri gitu. Nah, beliau ini kan imam yang pikirannya itu terbuka. Beliau punya pikiran yang terbuka. Jadi beliau juga tidak hanya difokus di Mu'tazilah aja gitu. Tapi beliau juga terbuka dengan aliran yang lain gitu. Nah, menurut Imam Asy-Syaukani ini pemikiran beliau ini hampir mirip dengan Sunni. Jadi mungkin pemikirannya beliau ini tidak sama dengan pemikiran Mu'tazilah, tapi sama dengan Sunni gitu. Makanya mungkin lebih dari kitab-kitabnya ini lebih condong ke aliran Sunni. Mungkin seperti itu. Teman-teman makalah lain ada yang ingin menambahkan? Dipersilakan. Ya, berarti yang diidentifikasi metodologisnya harusnya itu ya, maksudnya dia sebenarnya nggak cenderung ke Mu'tazilah kayak gitu karyanya. Jadi kalau dari yang saya baca itu dia menganut aliran Mu'tazilah tapi bukan yang lebih ke Syiahnya gitu. Jadi yang dari yang saya baca itu ada dua ya, yang benar-benar kayak Mu'tazilahnya yang condong ke Syiah, ada yang Mu'tazilahnya itu kayak mirip Syiah gitu, lebih mirip Syiah salah. Mohon maaf, lebih mirip ke Sunni gitu. Nah, kalau yang Imam Asy-Syaukani ini lebih cenderung yang Sunni gitu, Mu'tazilahnya. Mungkin seperti itu. Mungkin nanti bisa ditambahkan atau dibenarkan oleh Ibu Ana. Oh, oke. Berarti harusnya yang diidentifikasi metodologisnya itu ya, apa? Bukan ini kali cenderung apa karyanya ke Mu'tazilah. Soalnya saya tuh bingungnya apa ya? Di identifikasi metodologisnya dia disebutkan karya-karyanya itu cenderung ke paham Mu'tazilah, tapi di aliran kalam sama madhab fikihnya dia disebutkan bahwasannya beliau ini moderat kayak gitu kan, moderat, nggak cenderung ke Mu'tazilah, bahkan karya-karyanya cenderung ke paham sejalan sama pahamnya Sunni kayak gitu. Jadi saya bingung jadinya ini cenderung ke Mu'tazilah atau enggak kayak gitu. Soalnya kan kayak apa ya, info yang pertama sama info yang selanjutnya kayak gitu ibaratnya beda kayak gitu ya, mau memvalidasi aja. Oke, terima kasih. Ya, Kakak mungkin mau bantu jawab. Maksudnya gini, itu kan kalau misalnya sesuatu yang ditafsirkan itu berkaitan dengan hal akidah, nanti baru si Imam Asy-Syaukani ini pahamnya itu lebih condong ke arah Mu'tazilah gitu. Tapi kalau misalnya yang ditafsirkan itu nggak berkaitan dengan hal akidah, ya dia itu lebih bersifat bijak dan terbuka gitu. Kalau misalnya ada pendapat yang menurutnya bagus ataupun maksudnya kayak pemikiran itu tuh nggak selalu berbeda jauh dengan Sunni gitu. Mungkin ada suatu hal lain yang menyebabkan pemikirannya Imam Asy-Syaukani itu tuh bisa sama dengan pemikirannya mazhab Sunni gitu. Jadi kalau misalkan dalam hal akidah mungkin itu ngikutin paham Mu'tazilahnya. Tapi kalau misalnya enggak, selagi yang ditafsirkan itu bukan tentang akidah, berarti dia itu bersikap bijak gitu, nerima pemahaman dari mana aja gitu.
Oke, baik Ara. Makasih. Kalau boleh mungkin ini sama sekali nanya, kalau misalkan Syiah itu berarti mazhab apanya? Kayak gitu. Oke. Nanti saya jawab sekalian ya, Sophie ya. Untuk mazhabnya, memang karena banyak versi ya. Jadi kenapa kemudian mungkin Pak Makala agak bingung juga ya. Ini sebenarnya apa? Dan teman-teman juga akhirnya bingung gitu. Ketika menentukan sebenarnya ideologinya beliau gitu ya, dari segi akidahnya itu bagaimana, apakah Syiah atau Mu'tazilah atau Sunni gitu ya. Ya memang karena banyak sekali kontroversi gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa beliau itu Syiah ya. Ada yang mengatakan beliau itu Sunni ya. Jadi mayoritas kebanyakan menggolongkan beliau kepada Syiah Zaidiyah ya. Dan Syiah Zaidiyah itu dari segi beberapa pandangannya ya, dari segi akidahnya ada yang memang banyak beririsan dengan akidah Mu'tazilah ya, karena dari pandangan-pandangan Syiah Zaidiyah ya itu banyak menyerukan tentang ijtihad, tentang penggunaan nalar gitu ya, tentang apa namanya, meminimalisir adanya taklid ya. Hal-hal demikian kan mirip gitu ya, mirip dan punya kesamaan dengan Mu'tazilah ya, yang banyak menggunakan rasio atau akal ya dalam beberapa pandangan, penafsiran ya, dan beberapa ideologi mereka gitu. Dan ketika masa awal-awal Imam Zaid bin Ali bin Abi Thalib ya, beliau kan sebagai orang yang kemudian dinisbatkan nama Zaidiyah itu kepada beliau ya, Zaid bin Ali bin Abi Thalib. Nah, Zaid bin Ali bin Abi Thalib ini semasa hidupnya dulu memang berguru ya, dikatakan berguru tatalamad artinya berguru kepada Wasil bin Atha, pendiri daripada kaum Mu'tazilah, sehingga Syiah Zaidiyah itu dekat pahamnya dengan Mu'tazilah dari segi akidah ya. Tapi Asy-Syaukani sendiri tidak bermazhab Mu'tazilah ya. Saya tegaskan bahwa Asy-Syaukani tidak kemudian mengikuti aliran mazhab Mu'tazilah secara literal, artinya secara keseluruhan gitu ya. Seluruh paham Mu'tazilah kemudian beliau ikuti, beliau iakan ya, sebagaimana Az-Zamakhsyari tidak. Beliau hanya mengambil beberapa paham yang memang sejalan dengan Zaidiyah gitu ya, Zaidiyah. Tapi ya, dalam tafsirnya ya, Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir itu sendiri, Syaukani sebetulnya juga banyak melakukan kritik terhadap Mu'tazilah ya. Jadi tetap porsinya sesuai gitu ya, tidak seperti Az-Zamakhsyari ya. Az-Zamakhsyari kan ketika menafsirkan ayat yang kemudian tidak sesuai dengan paham Mu'tazilah, lalu kemudian dipaksakan gitu ya, ayat itu dipaksakan ya, dicocok logi dengan ideologi mereka Mu'tazilah, itu Az-Zamakhsyari. Tapi Asy-Syaukani tidak. Ketika ada paham kemudian tidak sejalan gitu ya dengan paham Zaidiyah ya, ada beberapa paham yang kemudian tidak sejalan dengan itu, maka Asy-Syaukani melakukan kritik langsung dalam kitab tafsirnya menunjuk kepada Az-Zamakhsyari ya. Misalnya seperti penafsiran tentang melihat Allah ya, bahwa Mu'tazilah itu tidak meyakini bahwa Allah nanti di akhirat akan bisa dilihat ya, akan bisa dilihat dengan mata kita secara hakiki ya kan. Karena Mu'tazilah berpendapat bahwa Allah tidak bisa dilihat nanti di hari di surga gitu. Tapi dalam mazhab Zaidiyah ya, yang mana Zaidiyah ini cenderung dekatnya lebih kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah ya, karena moderat gitu kan, lebih moderat, dan penggunaan nalarnya itu tidak berlebihan seperti penggunaan nalarnya Mu'tazilah ya. Artinya sama lah seperti Ahlus Sunnah kan juga begitu ya.
mereka Ahlussunnah itu menggunakan nakli tapi juga menggunakan akli, sama dengan Zaidiyah ya, porsinya hampir adil ya, tidak seperti Mu'tazilah yang lebih besar penggunaan aklinya ya dalam mazhab mereka. Oleh karenanya dalam pandangan melihat Allah ya, itu Zaidiyah tidak kemudian sama dengan pandangan Mu'tazilah. Ya, di situ kemudian dalam Fathul Qadir Asy-Syaukani mengatakan bahwa Allah nanti kelak bisa dilihat. Dan misalnya ada pandangan dalam mazhab Mu'tazilah ya, Mu'tazilah itu mengatakan bahwa manusia itu nanti ketika sudah akan dimasukkan ke surga gitu ya, mereka itu masuk ke surga adalah karena amal-amal mereka. Itu kata orang Mu'tazilah ya, karena amal mereka. Karena kan kalau dari segi nalar gitu ya, orang itu masuk surga pasti karena banyak amalnya. Oleh karenanya Mu'tazilah berpendapat begitu. Tapi pendapat ini kemudian dikritisi oleh Fathul Qadir, oleh Asy-Syaukani. Ya, Asy-Syaukani mengkritisi ini karena ada hadits Rasulullah yang mengatakan bahwa manusia tidak akan masuk ke dalam surga kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu. Dan itu Asy-Syaukani langsung menyebutkan, wahai Zamakhsyari, ya, bahwa apakah engkau tidak melihat ada hadits Rasulullah? Itu beliau mengkritisi. Ya, artinya dalam penafsirannya Asy-Syaukani ini sangat moderat dan sangat objektif sekali ya, objektif dengan apa yang ada dalam kitab tafsir. Meskipun ada sedikit ya, ada sedikit kecenderungan terhadap Syiah Zaidiyahnya ya, tapi tidak separah Syiah yang ghulat yang menganggap bahwa Imam Ali misalnya sebagai Tuhan. Tidak. Ya, hanya menganggap ada imam yang afdal gitu ya, ada imam yang lebih baik gitu ya, hanya mengunggulkan sedikit keutamaan Imam Ali ya, tanpa merendahkan atau tanpa menghilangkan, tanpa menafikan keistimewaan daripada para sahabat-sahabat yang lainnya. Kalau Syiah-Syiah yang lain, ini saya jadi membahas yang apa-apa ya sekalian ya. Kalau Syiah-Syiah yang lain ya, itu seperti Syiah Imamiyah, Syiah Itsna Asyariyah ya, mereka menganggap bahwa kekhalifahan ya, selain khalifah Imam Ali, maka khalifahnya tidak sah. Ya, khalifahnya tidak sah. Dan ada Syiah yang lebih keras lagi, lebih radikal lagi daripada Syiah-Syiah itu, ada Syiah Rafidhah misalnya, yang kemudian yang sering kita jumpai gitu ya, atau yang sering mungkin kalian dengarlah dalam berita-berita ya. Ini kebanyakan orang mungkin tidak pahami di sini. Ya, kemudian kenapa mereka sangat membenci kaum Syiah itu karena yang mereka lihat atau yang nampak itu adalah Syiah-Syiah yang Rafidhah ini. Syiah-Syiah yang pahamnya sangat ekstrim. Ya. Kemudian para ulama-ulama kita itu ada yang melihat bahwa kaum Syiah itu masih ada kebaikannya. Kenapa? Karena ada kaum Syiah yang tidak berpandangan ekstrim seperti kaum Syiah yang mereka lihat. Ya, maka di masyarakat ini juga perlu diberikan pengetahuan gitu ya, bahwa kaum Syiah tidak seluruhnya kemudian mengkafirkan para sahabat. Ya, tidak seluruhnya kaum Syiah itu kemudian hanya mengakui kekhalifahannya Imam Ali bin Abi Thalib. Ya, ada beberapa sekte dalam mazhab Syiah yang masih mengakui kekhalifahan yang lain, yang masih tetap menghormati ya para sahabat tanpa mencela mereka. Itu ada, itu di antara Syiah Zaidiyah. Yang paling moderat Syiah Zaidiyah. Ya, para ulama mengatakan yang aqrabu madhab ila ahli sunnah wa huwa Zaidiyah. Ya, madhab akidah Syiah yang paling dekat dengan ahli sunnah adalah Syiah Zaidiyah. Ya, oleh karenanya dalam madhab Syiah Zaidiyah ini hanya mereka menganggap Imam Ali itu orang yang paling utama karena melihat dekatnya dengan nasabnya Rasul gitu ya. Mereka tetap mengakui kalau memang ada imam yang mafdul ya, bukan yang fadil. Al-fadil itu adalah Imam Ali. Ada imam yang mafdul yang diutamakan karena mungkin melihat adanya kebaikan, adanya kapabilitas dalam kepemimpinannya ya, mempunyai ilmu keilmuan yang luar biasa ya, juga mempunyai kepribadian yang luhur misalnya, maka dia layak menjadi imam dan diakui oleh Zaidiyah. Dan seperti mazhab yang lainnya yang mereka sudah sepakat bahwa tidak ada imam yang lebih mulia daripada Imam Ali, tidak ada khalifah yang lebih utama daripada Imam Ali.
ya. Dari kemunculannya saja ya, maka kita lihat dari sejarah awal kemunculannya. Ketika awal munculnya pengikut Zaidiyah ini, ya, itu adalah ketika Imam Zaid bin Ali bin Abi Thalib melihat banyak paham-paham, gitu ya, paham-paham di ketika zamannya Muawiyah itu banyak sekali paham-paham yang kemudian berlebihan dalam mengkultuskan Imam Ali. Karena banyaknya paham-paham yang mengkultuskan Imam Ali, berlebihan dalam mengistiwakan Imam Ali, ya, sehingga mereka menafikan seluruh keistimewaan para sahabat yang lainnya. Oleh karenanya, akhirnya Zaid bin Ali bin Abi Thalib muncul ke pemurkaan, muncul ke masyarakat, ya, muncul ke umat Islam, ya, untuk membenahi pemahaman-pemahaman ini. Gitu ya. Artinya begini, daripada yang beredar itu adalah syiah-syiah yang jauh daripada kebenaran, jauh daripada mazhab Imam Ali, lebih baik saya memproklamirkan ide-ide saya, gitu ya, yang menyatakan bahwa Imam Ali itu tidak seperti pemahaman kalian, gitu ya. Dan walaupun Imam Ali mempunyai keutamaan, tapi tetap Imam Ali bukan Tuhan, Imam Ali bukan imam yang maksum, Imam Ali bukan orang yang maksum, dan para imam-imam Syiah tidak ada yang maksum, meskipun mereka keturunan Rasulullah. Ya, mereka tidak luput dari salah, tidak luput dari kekeliruan dan sebagainya. Ya, oleh karenanya dari situlah Imam Zaid bin Ali bin Abi Thalib, ya, kemudian membuat mendapatkan pengikut-pengikutnya, gitu ya, pengikut-pengikutnya yang setia kepada beliau, yang sejalan dengan pemikiran beliau, yang kemudian dinamakanlah dengan nama Zaidiyah, namanya Zaidiyah. Ya, Zaidiyah ini sebenarnya bukan hanya paham dari sisi akidahnya saja, tapi juga dari sisi fikihnya, gitu ya. Ya, dalam kitab-kitab para ulama, ya, rujukan-rujukan yang kita baca, gitu, bisa kita lihat bahwa Zaidiyah ini juga merupakan pada masanya, ya, merupakan mazhab yang diikuti dari sisi fikihnya. Ya, dari sisi fikihnya juga diikuti sebagai suatu mazhab yang diakui pada masa tersebut, gitu ya. Jadi itu, ya, yang mungkin bisa saya terangkan, ya, kenapa ada irisan antara Mu'tazilah, antara Zaidiyah, dan bagaimana dengan Ahlus Sunnah hubungan-hubungan, gitu ya. Ya, tapi saya katakan tafsir Asy-Syaukani ini, Fathul Qadir ini, ya, cukup layak, sangat layak untuk kita jadikan sebagai rujukan, ya. Tidak seperti Zamakhsyari mungkin yang ada atau lebih banyak, ya, porsi yang fanatismenya. Kalau misalnya Fathul Qadir ini kitab tafsir yang cukup objektif, ya, yang kandungannya juga cukup membahas tafsirnya itu cukup luas, ya, penggabungan antara ma'tsur dan ra'yinya itu sesuai, ya, tidak berlebihan ra'yinya, tidak juga berlebihan ma'tsurnya, ya, meskipun ada kekurangan-kekurangan yang ada, ya, tapi tetap bahwa para ulama mengakui bahwa kitab tafsir ini adalah kitab tafsir yang cukup luar biasa, ya, cukup luar biasa, dan banyak sekali dijadikan rujukan-rujukan oleh para ulama, para akademisi, dan orang-orang yang kemudian membutuhkan pemahaman lebih tentang kitab tafsir, gitu ya. Baik. Ada lagi pertanyaannya, teman-teman? Ada lagi pertanyaannya? Pemakalah? Sudah tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Oke, baik. Kalau begitu sekarang bagian saya, ya. Iya, Ibu. Saya ingin menambahkan sedikit saja. Oke, langsung saja, ya. Jadi saya belum buka, tapi saya menyambung tadi pertanyaannya Sofi, ya, untuk memperjelas saja supaya tidak kemana-mana. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah adalah makalah terakhir, ya, makalah terakhir dari perkuliahan kajian kitab tafsir klasik. Oke, ini makalahnya 43 halaman, betul? Banyak sekali.
Rizky Rahmatika, Siti Sofia, Ulia Faliha. Oke, baik. Sebentar, saya akan bahas sedikit dari makalahnya. Ini pemakalah, nulisnya gimana 43 halaman ini? Luar biasa. Udah kayak bab 1, bab 2 skripsi nih. Oke. Untuk memakalah ya, yang pertama ini latar belakangnya saja banyak ya. Ini ya, teman-teman. Ini makalahnya betul ya? Saya kok kayak baca skripsi ya? Cukup gini ya pemakalah. Jadi bedakan antara skripsi dengan makalah ya. Kalau makalah itu cukup latar belakang. Latar belakangnya itu paling 1 halaman atau setengah halaman. Dan langsung ke rumusan masalahnya saja. Jadi batasan masalah, tujuan masalah itu nggak perlu karena itu adalah bagian dari skripsi. Kalau makalah saya rasa tidak perlu seperti ini. Tujuan masalahnya nggak perlu ya. Batasannya juga nggak perlu. Manfaatnya juga nggak perlu. Metodenya juga nggak perlu. Ya, metode penulisan karena ini makalah ya. Kalau skripsi baru kalian tuliskan bagaimana metode penulisannya. Ya, baik. Yang pertama biografi Imam Asy-Syaukani. Ya, Imam Asy-Syaukani ini adalah seorang imam ya betul yang kemudian hidup dan besar di daerah Yaman, San'a Yaman. Ya maka Syiah Zaidiyah itu berkembangnya banyaknya di wilayah Yaman. Ya, sampai hari ini ya. Syiah Zaidiyah yang banyak mayoritasnya adalah berkumpul di daerah Yaman. Kalau Iran ya, kalau di Iran mungkin yang kalian tahu Iran ya. Iran itu bukan Syiah Zaidiyah, mereka kebanyakan menganut mazhabnya mazhab Syiah Imamiyah ya, yang sekarang banyak dipakai oleh para orang-orang Syiah itu Syiahnya Syiah Imamiyah ya. Tapi saya kira untuk Syiah ya zaman sekarang itu tidak terlalu berlebihan lah ya, meskipun ada memang kalau beberapa orang Syiah yang kemudian mencaci para sahabat ya, seperti kalau kalian tahu Imam Bapak Jalaluddin Rahmat ya, Jalaluddin Rahmat itu istrinya itu termasuk yang ekstrim itu pemahaman ya. Nah, Syiahnya termasuk yang ekstrim ya, jadi yang model-model seperti itu yang kemudian perlu kita perangi ideologinya ya, perlu kita kritisi ideologinya. Perhatikan ya, ketika kita menghadapi perbedaan, ketika kita berhadapan dengan sebuah pemahaman yang berbeda, kelompok yang berbeda, mazhab yang berbeda, ya sebagai seorang akademisi, kalian sebagai seorang yang kaum yang terpelajar, itu jangan sampai sama sikapnya dengan orang-orang awam seperti yang lainnya. Karena kalian belajar, karena kalian mengkaji aliran-aliran ya, sehingga orang yang belajar, orang yang berilmu itu sikapnya akan berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Orang yang sudah mengkaji lebih dalam ya tentu akan mendapatkan atau akan memiliki sikap ya yang lebih rahmah ya, yang lebih samahah, yang lebih banyak toleransinya kepada orang-orang yang lainnya. Karena apa? Semakin orang banyak tahu, akan semakin banyak paham bahwa ada kebaikan dari setiap sesuatu. Ya, dan ini perlu dipahami gitu ya, bahwa ketika kita berhadapan misalnya ada orang yang bermazhab Syiah, jangan langsung kemudian kalian memblacklist. Jangan. Kenapa? Orang yang bermazhab Syiah tidak seluruhnya kemudian pemahamannya itu nyeleweng ya. Pemahamannya itu kemudian nyeleneh gitu ya. Tidak semuanya seperti itu. Kalian pelajari dulu bagaimana pemahamannya dia. Apakah kemudian dia terang-terangan mencaci gitu ya. Kalaupun memang dia terang-terangan ya, nyeleneh ya, atau nyeleweng ya, memiliki pemikiran-pemikiran yang menyimpang, maka yang harus kalian lakukan
lakukan sebagai seorang yang pelajar bukan mencaci orangnya, tapi kalian kritisi pandangannya. Gitu ya. Kalian kritisi secara ilmiah, dengan ilmu lagi. Ya, kritis secara ilmiah. Ya, kalau orang awam ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, orang yang menyimpang, ya cenderung akan mencaci maki. Ketika orang yang terpelajar tidak, ya sikapnya akan lebih tenang. Ya. Tidak kemudian memiliki sumbu yang pendek ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, langsung berapi-api. Oh, dicaci maki habis-habisan. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah justru kita mengotori lisan kita dengan apa? Mengotori lisan kita dengan kita mencaci orang itu. Gitu ya. Maka kritisi pandangan orang ya dengan apa namanya? Kritik yang ilmiah, kritik yang kemudian membangun ya. Kalau apa namanya? Ada hal-hal yang perlu diskusikan diskusikan. Gitu ya. Kalau misalnya memang dia berpaham Syiah, kemudian Syiahnya itu masih dekat dengan mazhab Ahlus Sunnah, ya maka saya kira ya tidak perlu kita terlalu bersitegang dengan dia. Ya, selagi tidak menyeleneh, selagi tidak menyimpang, selagi tidak membawa kemudaratan ya untuk masyarakat kita, ya maka biarkanlah mereka jalan dengan mazhabnya sendiri. Ya. Karena di antara kelebihan yang dimiliki oleh orang-orang Syiah ini kalau kita mau mengakui secara jujur itu dalam beberapa disiplin ilmu ya, orang Syiah memiliki pandangan yang lebih kritis dibandingkan orang Ahlus Sunnah. Ya. Kalau mau kita mengakui seperti itu. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang memang baik diambil, nggak apa-apa diambil. Dalam penafsirannya misalnya ada beberapa hal yang kemudian lebih dalam penafsirannya, itu nggak apa-apa diambil. Ya, selagi memang tidak bertentangan dengan mazhab kita. Ya. Kalau kalian mungkin belajar ya atau misalnya mau lebih tahu dalam ya tentang Syiah misalnya atau lebih kita identikan dengan orang-orang di Iran ya. Di Iran itu perkembangan teknologi ya, perkembangan keilmuan itu luar biasa. Perkembangannya luar biasa. Ya. Tapi bukan berarti kemudian kita lebih mengunggulkan Syiah dibandingkan Ahlus Sunnah, tidak. Ya, dan kemudian juga saya bukan orang Syiah, bukan. Ya. Tapi ini kita secara jujur saja berbicara seperti itu. Ya. Jadi apa yang kemudian baik dari mereka, ya boleh kita jadikan komparasi, ya jadikan perbandingan ya, dalam keilmuan kita dan kita telusuri. Kalau memang itu baik, ya kenapa tidak kita kritik? Ya. Seperti misalnya Pak Quraisy Shihab itu dalam kitab tafsirnya banyak mengutip pendapat-pendapat dari orang Syiah yang tidak menyimpang. Ya. Karena dari beberapa kitab orang Syiah itu mereka banyak misalnya dari sisi bahasanya ya mereka banyak membahasnya lebih dalam. Ya, pembahasan tentang tafsirnya ada beberapa yang lebih dalam, misalnya dalam tafsir Tabatabai itu banyak tuh dikutip oleh beliau ya, dan beberapa ulama-ulama yang lain gitu ya. Jadi kita sebagai orang yang sudah belajar maka bisa bersikap lebih bijaklah terhadap perbedaan yang ada di sekeliling kita ya. Kalau kita itu melihat perbedaan kemudian langsung kita blacklist ya, kita kasih hijab, kita kasih tembok ya, maka yang ada kita tidak bisa melihat sesungguhnya apa yang salah dari mereka ya, yang bisa kita kritisi, dan kita tidak bisa kemudian melihatnya secara objektif gitu ya. Jadi jangan langsung buru-buru nyalahkan orang lain ya. Baik ya, Syaukani ya, tentang biografinya saya kira tidak ada masalah ya, beliau orang yang sangat alim karena orang tuanya juga orang yang alim ya, sehingga mendidik anak-anaknya dengan iklim keilmuan yang luar biasa gitu ya. Jadi lingkungannya membentuk Asy-Syaukani menjadi orang yang terpelajar, orang yang bisa mendalami berbagai macam keilmuan yang ada. Di antaranya seperti fikih gitu ya, di antaranya fikih itu Asy-Syaukani orang yang ahli dalam fikih ya. Makanya satu kitab yang dipakai banyak oleh orang Indonesia, ya, para ulama Indonesia adalah kitab Nailul Autor. Kalau kalian pernah lihat ya, itu kitab dalam bidang fikih, itu pembahasannya luar biasa ya.
cukup rinci, ya, permasalahan-permasalahan fikih ya dalam Nailul Autar itu dibahas oleh Imam Asy-Syaukani dengan cukup jelas. Ya, maka Nailul Autar itu sebuah kontribusi besar ya dari Imam Asy-Syaukani di samping kontribusinya dalam bidang tafsir. Oke, di sini bisa dilihat ya siapa saja guru-gurunya, intelektualnya. Oke. Oke, ini saya kira apa ya, untuk biografinya ya perlu diringkas lagi, ini banyak sekali nih. Ini betul-betul seperti skripsi ya, kayak skripsi gitu, kalian lagi bikin skripsi. Jadi nggak apa-apa, nggak perlu terlalu apa namanya, terlalu rinci seperti ini ya. Jadi nggak usah yang ayahnya, cukup singkat-singkat saja. Beliau hidupnya besar di mana, di keluarga yang bagaimana gitu, siapa saja guru-gurunya, itu cukup ya. Ini bahas makalahnya dia cukup menghabiskan waktu ya. Terbelakang sosial historisnya. Ya, sosial historisnya langsung saja ya dibahasnya secara singkat ya. Ini terlalu panjang saya kira. Kemudian ini juga nggak perlu, belajarnya langsung saja belajar Al-Quran kepada siapa gitu ya. Ini guru-gurunya beliau. Oke. Jangan lupa setiap halaman disertai dengan footnote ya. Ini guru-gurunya juga ya. Saya kira terlalu banyak, nggak perlu dijelaskan semuanya. Diambil saja beberapanya. 10 orang cukup. Karya-karya Asy-Syaukani. Oke. Dalam bidang hadis. Ini banyak sekali karya-karyanya. Metodologi kitab tafsir, dilengkap ya. Metodologi kitab tafsir Fathul Qadir, fisiologisnya. Ini tolong digaris dicetak miring setiap judul kitab, jangan lupa ya. Setiap judul kitab atau nama-nama yang asing dicetak miring. Ini apa ini? Tafsir Qiyasih. Oke. Ya, Fathul Qadir ini kitab yang lengkap dari awal sampai ke Anas ya. Sampai Anas. Memang di antara kitab Syiah Zaidiyah itu banyak sebenarnya ya. Jadi kitab-kitab dalam mazhab Syiah Zaidiyah itu banyak sebenarnya. Tapi yang banyak beredar di kita ya, yang banyak kemudian digunakan oleh umat muslim sebagai rujukan secara umum adalah hanya Fathul Qadir saja. Yang lainnya ada, hanya saja tidak sampai kepada kita secara utuh. Ada lagi seperti kitab Samratul Yani'ah, itu juga kitab mazhab Zaidiyah ya. Mazhab Zaidiyah yang membahas tentang ayatul ahkamnya. Itu kalian kalau pengen membahas tentang bagaimana mazhab fikihnya Zaidiyah, itu mungkin bisa merujuk ke kitab As-Samratul Yani'ah. Dan kitab-kitab yang lain ya. Hanya Fathul Qadir saja yang kemudian sampai kepada kita. Jadi samping karena keterbatasan mungkin percetakan ya, percetakan kitab di masa itu, ya kemudian akhirnya yang bisa sampai kepada kita hanya Fathul Qadir secara utuh yang banyak digunakan, dan karena melihat penafsirannya yang cukup komprehensif, yang kemudian pendapat-pendapatnya juga mendalam, gitu ya, maka karena banyak digunakan dan juga tersebar luar cukup banyak, maka Fathul Qadir lah yang kemudian digunakan oleh kebanyakan orang. Oke, latar belakang penulisan, identifikasi metodologisnya. Asy-Syaukani telah menghasilkan banyak karya. Apa ini? Dari kitab YouTube, dari YouTube ini, dari YouTube Umam lu ya.
Oke, Syaukani. Ini dari mana nih? Mungkin tadi pertanyaan di sini ya. Mayoritasnya didominasi oleh paham Mu'tazilah. Nah, ini perlu diterangkan gitu ya. Apa namanya? Atau ini nanti dijelaskannya di bagian yang ideologi ya. Ini kalau latar belakang penamaannya saja. Misalnya kitab tafsir ini, misalnya ditulisnya atas sebab apa atau dinamakannya apa gitu ya. Saya kira cukup dari sini saja ya, pembahasan tentang paham Mu'tazilahnya nanti dibahas di metode identifikasi ideologinya beliau. Supaya jelas ya, supaya nanti pemakalah bisa menerangkannya dengan utuh sebenarnya ideologi beliau itu apa, tapi kemudian Zaidiyah ini banyak beririsan atau punya banyak kesamaan dengan Mu'tazilah ya, akan tetapi dalam kitab tafsirnya Fathul Qadir Asy-Syaukani ini juga banyak mengkritisi pendapat-pendapat Mu'tazilah seperti pendapatnya Az-Zamakhsyari. Oke. Oke, sumber penafsiran. Oke, berarti sumber penafsirannya betul ya, riwayat dan dirwayah atau dari riwayah dan ra'i ya. Jadi memadukan antara sumber bil ma'tsur dan bil ra'i. Itu bisa kalian berikan komentar di bawahnya ya. Karena bisa kita simpulkan bahwa Fathul Qadir ya menggunakan sumber penafsiran memadukan antara sumber penafsiran bil ra'i dan bil ma'tsur gitu ya. Kemudian apa nih? Referensi kitab tafsirnya ini betul. Kitab tafsirnya dari mana sumbernya ini? Oke. Makalah nanti tolong dituliskan ya. Apa namanya? Kalau mengutip itu nama kitabnya, nama bukunya apa? Ini Mukarramah Ahmad, ini bukunya apa ya? Ya dituliskan nama bukunya, tak miring, baru dikasih kurung tempat terbitnya di mana. Ya. Oke. Tapi yang secara apa namanya? Secara umum ya, secara garis besar ya, yang dijadikan kitab-kitab referensi oleh Syaukani ya, dalam penafsirannya itu adalah kitab tafsirnya Zamakhsyari yang pertama paling banyak, Al-Qurtubi. Ya, kalau Al-Qurtubi juga beliau menggunakan itu. Lalu kitab tafsirnya Ibnu Athiyah ya, itu juga beliau gunakan. Yang lainnya saya tidak tahu dari mana ini sumber rujukannya ya. Tapi secara garis besar 4 kitab tafsir itu ya. Abi Athiyah, Ibnu Athiyah, Qurtubi dan Az-Zamakhsyari. Oke, metode penulisannya ya baik menggunakan metode tafsir tahlili ya, betul ya. Dia menganalisis seluruhnya ya dari segi kosakatanya ya, karena beliau juga banyak membahas tentang aspek kebahasaan ya. Kemudian membahas tentang asbabun nuzul, kemudian riwayah-riwayahnya beliau cantumkan ya. Dan beliau juga orang yang ahli hadis dan orang-orang Zaidiyah itu orang yang sangat memegang kuat ya tradisi riwayah orang Zaidiyah. Meskipun dalam Zaidiyah itu ketika misalnya meriwayatkan sebuah hadis atau mengumpulkan sebuah hadis, kitab-kitab hadis dalam golongan mereka ya, dalam paham Zaidiyah itu kebanyakan mereka hanya mengumpulkan kitab-kitab hadis yang perawinya itu adalah orang-orang ahlul bait ya, orang-orang ahlul bait, orang-orang yang nasabnya berdekatan dengan Nabi. Ya, sementara kitab perawi-perawi yang tidak memiliki kedekatan nasab dengan Nabi, maka Zaidiyah itu dalam mu'allafat atau dalam karangan-karangannya yang bergenre hadis itu tidak memasukkan. Tapi Asy-Syaukani sendiri dalam bidang hadis beliau cukup teliti ya, cukup teliti meskipun ada beberapa riwayat-riwayat yang maudhu. Ini kekurangan tafsirnya Syaukani ya. Ada beberapa riwayat-riwayat yang maudhu
riwayat-riwayat yang lemah yang kemudian beliau masukkan dalam kitab tafsirnya beliau. Itu ada. Ya, seperti misalnya beliau menyebutkan tentang keutamaan Imam Ali. Ya, ada keistimewaan Imam Ali dalam tafsirnya surah Al-Maidah ya. Surah Al-Maidah itu beliau menyebutkan di situ bahwa Imam Ali ya memberikan sedekah kepada pengemis gitu ya. Kemudian Rasulullah bertanya, dari mana kamu dapatkan cincin itu? Kemudian Rasulullah pengemis tersebut menjawab, dari Imam Ali. Terus akan menunjukkan bahwa Imam Ali adalah orang yang luar biasa ya, orang yang mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Padahal riwayatnya ya bisa dikatakan riwayatnya lemah, ya, riwayatnya juga tidak jelas asal usul. Itu ada dalam kitab tafsirnya beliau. Ya, ada beberapa aspek yang kemudian beliau itu menunjukkan keistimewaannya Imam Ali ya. Meskipun tidak mengatakan Imam Ali yang paling utama dibandingkan para sahabat yang lain, tidak. Baik, cara penafsirannya ya, untuk cara penafsirannya maka bisa kita kategorikan ya yang lebih mendominasi nih, diperbaiki penulisannya yang lebih mendominasi karya ini apa ini ya, lebih mendominasi adalah corak lugawinya ya. Oke. Nah teman-teman ini Imam Asy-Syaukani mengatakan wa akhdhi min bayanil ma'na, kalian bisa langsung rujuk ke kitab aslinya, ke kitab tafsirnya Imam Syaukani-nya ya. Itu ada dalam mukaddimahnya itu ya. Jadi jangan ngambil dari semuanya dari karya orang lain ya. Penggunaan teknik interpretasi apa ini? Oke. Ini contohnya ya. Oke. Baik. Nih diperbaiki penulisannya banyak yang tipu nih. Sistematika. Yang menyebutkan kategori surah. Ya. Nah, di sini betul ya. Jadi misalnya ketika menyebutkan sistematika kalian tuliskan seperti ini, lebih bagusnya lagi dituliskan contohnya langsung. Misalnya kalian ambil dari surah Al-Fatihah, ambil tuh contohnya. Ya, bagus seperti itu. Jadi yang dibutuhkan itu bukan kalian banyak panjang lebar menjelaskan tentang biografinya. Biografi itu sebenarnya betul dibutuhkan, tapi yang dibutuhkan informasinya oleh teman-teman dan kita semua adalah tentang kitab tafsirnya. Jadi yang lebih panjang di sistematika ini. Kayak gimana sih sebenarnya kitab tafsir Asy-Syaukani itu misalnya ya. Di biografinya jangan panjang-panjang banget ya. Ya ini bisa tinggal ditambahkan sedikit contoh-contoh. Oke, saya kira itu untuk dari apa namanya? Keterbatasan kitab. Nah, ini jangan keterbatasan kitab ya. Kekurangan. Ya. Ada kelebihan, ada kekurangan. Kekurangan kitab tafsir Fathul Qadir dijelaskan. Kitab apa? Jangan hanya kelebihan kitab, keterbatasan kitab. Kitab apa? Kitab tafsir Fathul Qadir Asy-Syaukani, gitu ya. Oke, kekurangannya sudah dibahas. Contoh penafsiran. Oke, ini contoh penafsiran. Oke. Ya, baik. Mazhab fikihnya mazhab Zaidiyah ya. Mazhab fikihnya Zaidiyah dan dalam mazhab fikih Zaidiyah ini perlu kalian ketahui ya, Zaidiyah ini dekat ya dengan mazhab Syafi'iyah juga. Jadi tidak terlalu banyak hal-hal yang berlainan. Ya. Seperti misalnya pandangan tentang tafsir apakah basmalah itu kemudian bagian dari ayat atau bukan. Nah, itu banyak pendapat Zaidiyah yang dekat dengan mazhab kita Syafi'iyah. Karena di Yaman kan memang Syafi'iyah itu kuat ya, Syafi'iyah kuat ya, sehingga dominasi antara Syafi'iyah dengan Zaidiyah itu saya kira lebih cukup dekat ya. Ini kalau kalian ingin melihat bagaimana contoh kitab tafsirnya ya, ini kitab tafsir Fathul Qadir ya,
Di sini dalam Maktabah Syamilah itu ada sekitar 6 jilid, ya, 6 jilid besar. Ya, di sini jilid pertama bisa kalian lihat. Jilid pertama itu diterangkan, ya, panjang lebar, tentang muallifnya itu siapa. Ya, ini muallifnya Imam Asy-Syaukani, As-San'ani, ya, beliau lahir dan tumbuh di San'a, Yaman. Ya, beliau di Yaman. Kemudian mauliduhu wa nash'atuhu dijelaskan secara detail di sini, ya. Beliau lahir dan besar bertumbuh di mana, kemudian bagaimana kehidupan ilmiahnya, ya, dan kedudukan beliau, wa manasibuhu, ya, kedudukan ilmiah beliau itu sebagai apa saja. Ya, di sini diterangkan juga. Kemudian madhhabuhu wa aqidatuhu. Ya, ini perlu kalian lihat di sini, ya, dalam kitab tafsirnya diterangkan juga. Karena madhhab Syaukani fi matla' hayatihi al-madhhab az-Zaidi. Madhabnya Zaidi jelas, ya, madhabnya Zaidi. Ya. Kemudian thumma talab al-hadits faqa fihi ahli zamanihi min az-Zaidiyah wa ghairihim, ya, mengambil hadis banyak dari orang Zaidiyah, mimma ja'alahu yakhlaq ribqat at-taqlid. Beliau itu sangat tidak mentaklid dan dilepas dari segala macam taklid, ya. Beliau menyuarakan ijtihad, gitu, ya. Seorang imam itu harus berijtihad, ya, jangan hanya taklid saja, gitu, ya. Sehingga banyak karya-karya beliau, ya, dalam memerangi taklid itu, ya, al-qaul mufid fi hukmi taklid, ya. Kemudian wa amma aqidatuhu Asy-Syaukani. Jadi akidahnya Asy-Syaukani itu fakanat aqidatus salaf, ya. Secara umum akidahnya sama seperti orang-orang salaf, ya. Az-Zaidiyah juga begitu, di mana orang-orang salaf misalnya ketika membahas min hamli sifatillah al-waridah, yang mana ketika orang salaf itu menafsirkan tentang ayat-ayat sifat Allah, ya, al-waridah fil Quran, yang terdapat dalam Quran dan Sunnah, ala zahiriha min ghairi ta'wilin wala tahrifin. Jadi ini bertolak belakang dengan mazhab Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kan banyak mentakwil, gitu, ya. Di sini beliau akidahnya itu dari segi membahas tentang sifat Allah misalnya dekat dengan mazhab salaf, ya, tanpa disertai dengan takwil ketika membahas tentang ayat-ayat sifat Allah dan tidak ada tahrif, penyelewengan, ya. Jadi akidahnya salimah, insyaallah. Akidahnya salim, ya. Tidak ada penyimpangan dalam sisi akidah sehingga kitab tafsirnya sangat layak untuk kita rujuk, ya. Kemudian beliau orang yang sangat memerangi bid'ah, khurafat, syirik-syirik, gitu, ya. Karena melihat, ya, fenomena orang-orang Syiah, gitu, ya, itu kebanyakan mengkutuskan Imam Ali, ya, sehingga menjadikan Imam Ali sebagai Tuhan bahkan. Maka beliau orang yang sangat di garda terdepan, ya, untuk apa? Untuk memerangi yang namanya paham-paham yang mengundang syirikan, ya, kemudian memerangi bid'ah dan khurafat, ya, bid'ah dan khurafat bukan khufarat. Perhatikan, ya, beda antara khurafat dengan khurafat, ya. Kemudian ini beberapa karya-karya beliau, ya. Dia orang yang sangat produktif dalam ilmunya. Ini pembahasan tentang Asy-Syaukani. Nah, di sini ini, ya. Ini mawariduhu. Nah, tentang kitabnya juga dijelaskan, ya, dalam kitab dalam kitab tafsirnya nih. Kalau kalian pengen teman-teman tadi kan banyakan rujukannya dari itu, ya, dari jurnal dan dari internet. Nah, ini kalian bisa lihat di kitabnya nih, ya. Beliau di sini banyak diterangkan tentang identifikasi kitabnya, ya. Makna fannai riwayah wa dirayah ilmu mufassirin, apa itu maknanya, ya. Kemudian di antara kelebihannya Fathul Qadir itu apa saja, ya, itu dijelaskan di sini, ya. Kemudian mawariduhu, sumber referensi rujukan kitab tafsirnya beliau menggunakan apa saja di sini, ya. Jadi makalah bisa mengambil langsung dari kitab tafsirnya beliau tanpa harus merujuk ke kitab-kitab atau tanpa harus merujuk ke skripsi orang lain, ya. Di antaranya di An-Nuhas, ini di bidang bahasa, Ibnu Athiyah, di tafsir Ibnu Athiyah. Ada juga Ibnu Athiyah Al-Mutaakhir, yang kontemporer.
Kemudian Al-Qurtubi, As-Suyuti, beliau juga mengambil dari kitab As-Suyuti, dari Ad-Durrul Mansur yang kemarin kita bahas, karena Imam As-Suyuti di sini dalam kitab tafsirnya banyak menyisipkan riwayat-riwayat ya, banyak membahas tentang riwayat dalam penafsiran dan bahkan menggunakan penafsirannya itu penafsirannya menggunakan riwayat-riwayat kebanyakan. Sehingga beliau banyak merujuk kepada kitabnya As-Suyuti. Itu diantara kitab-kitab rujukannya ya. Kita makalah nanti diperbaiki lagi. Fathul Qadir, muqaddimah dari muallifnya. Ya, di sini beliau jelaskan ya, dalam Fathul Qadir itu apa sebenarnya ya, makna dari Fathul Qadir al-jami' baina fanni ar-riwayah wa dirayah min ilmi tafsir. Jadi secara jelas beliau itu menerangkan bahwa beliau ingin ngarang sebuah kitab tafsir yang mana memadukan atau mengkolaborasi antara riwayah dan dirayah dalam ilmu tafsir. Ya. Baik. Ini contoh penafsirannya kita lihat misalnya dari surah Al-Fatihah ya, beliau itu pertama-tama ya mengulas tentang nama-nama lain Al-Fatihah itu apa saja. Disertai dengan riwayat. Ya. Riwayat-riwayat yang lain beliau cantumkan. Tidak seperti Ad-Durrul Mansur yang kemudian kita lihat tafsirnya misalnya Al-Fatihah, langsung riwayat Al-Fatihah, langsung hadis, tidak begitu. Tapi beliau di sini banyak juga menuliskan ya ta'alik-ta'alik dari pribadi beliau sendiri ya, ta'alik atau komentar-komentar itu. Beliau juga di sini misalnya menyebutkan tentang asbabun nuzul yang dikutip dari kitabnya Al-Wahidi ya, kitab Al-Wahidi ini kitab yang banyak yang kemudian mengumpulkan seluruh asbabun nuzul dari surah-surah Al-Qur'an. Di sini dikutip oleh Imam Asy-Syaukani ya. Nah, ini tentang asbabun nuzulnya beliau bahas ya. Dari segi penamaannya beliau bahas, kemudian dari segi kosakatanya, lughawinya, secara kebahasaannya beliau bahas, ya. Itu diantaranya. Lalu kemudian kita lihat dari sisi fikihnya, misalnya ayat-ayat tentang fikih ya. Nah, di sini dalam surah Al-Maidah, beliau secara jelas mengatakan mengutip dari Al-Qurtubi. Al-Qurtubi yang menerangkan tentang golongan surahnya apa dari Al-Qurtubi. Ya, memang kalau sifat-sifat apa namanya nuansa dari kitab-kitab tafsir pertengahan hampir ke apa namanya pertengahan itu ya, klasik pertengahan itu banyak mencantumkan pendapat-pendapat atau banyaknya menukil dari pendapat ulama-ulama mufassir yang lain yang sebelumnya. Oke, dia contoh penafsirannya. Beliau misalnya di sini penafsiran tentang apa nih, bahimah ya. Bahimatul An'am. Ya, maaf, Bahimatul An'am di sini dia mengutip pendapat Ibnu Athiyah. Ya, Ibnu Athiyah. Ibnu Athiyah yang melakukan penilaian terhadap pendapat atau kaul-kaul mufassir dari golongan tabi'in. Di sini ya ya di sini banyak beliau juga memberikan komentar langsung ya, misalnya apa itu hurrimat alaikumul maita wa yalhaq bihi ma sarrahat sunnah tahrimihi. Jadi memberikan komentar ya bahwa sunnah itu menjelaskan tentang keharaman daripada bangkai secara jelas gitu ya dalam kitab. Ini pembahasan dari segi nahwunya ya. Beliau membahas bagaimana pendapat dari Basriyin ya, ulama-ulama nahwu dari Basrah, itu beliau jelaskan. Ya. Qiraatnya juga beliau jelaskan ya. Sini qira al-hasan ya, bahkan qiraat yang kemudian bukan qiraat mutawatirah dia bahas di sini. Qiraat yang syadza ada juga dalam kitabnya. Ya, di sini qiraatnya juga masih qiraatnya beliau. Ya. Di sini tidak terlalu terlihat ya perdebatan antar mazhab ya. Jadi beliau memang hanya ingin mengutip bagaimana riwayat-riwayat para ulama di sini.
Misalnya dalam ayat Hurrimat alaikumul maitah, ya, di sini misalnya beliau langsung membahasnya riwayat tentang haraman maitah. Ya, tidak kemudian membahas tentang perdebatan-perdebatan ya. Beliau mencantumkan misalnya di sini waqtalafal ulama qadiman wa haditsan fi shayd bil bunduk, ya, bagaimana pendapat ulama yang menyatakan bolehkah berburu dengan senjata gitu ya dan sebagainya. Misalnya di sini beliau menyebutkan ya pendapat wa huwa qaulu Malik wa Abu Hanifah wa ashabi wa Thawri wa Syafi'i wa qala qawm asyami min dzalik. Ya. Beliau mencantumkan seluruh pendapat ulama tanpa kemudian menangkan ya atau lebih membenarkan ideologi pendapat beliau ya dalam segi mazhab fikihnya, mazhab Zaidiyahnya beliau tidak kemudian membenarkan pendapatnya Zaidiyah saja. Jadi seluruh pendapatnya cantumkan. Ya, artinya tidak terlihat fanatisme ya, tidak terlihat fanatisme beliau dalam segi mazhab yang beliau anut ya. Baik. Baik, saya kira itu ya untuk pembahasan tentang Fathul Qadir Asy-Syaukani yang cukup banyak yang bisa kita ambil pelajaran dari kitab Fathul Qadir ini. Jadi meskipun seseorang itu memiliki intima ya, berafiliasi terhadap suatu mazhab tertentu, maka tidak menghalangi beliau untuk kemudian bisa memberikan pandangan yang objektif dalam penafsiran ya, dan juga pelajaran bagi kita gitu ya, bahwa siapapun yang kita hadapi ya, maka jangan sampai keistimewaan ya, orang lain ya, keistimewaan orang lain, kelebihan orang lain meskipun berbeda pandangan, berbeda mazhab itu kemudian kita nafikan gitu ya. Jadi dalam setiap sesuatu itu pasti ada kebaikan karena Allah itu tidak menciptakan ya segala macam apapun itu tanpa hikmahnya ya, meskipun dari musuh kita sendiri gitu ya, bahwa Allah menciptakan hikmah yang luar biasa ya. Kenapa Allah menciptakan pandangan-pandangan yang berbeda, menciptakan aliran-aliran yang kemudian menyimpang, itu tentunya dengan sebuah hikmah gitu ya. Maka yang kita lakukan sebagai seorang mukmin muslim yang baik, sebagai orang yang terpelajar, seorang yang sudah banyak mengkaji ya, ilmu-ilmu Allah gitu ya, maka sikap kita adalah menggali hikmahnya, bukan kemudian mencaci kejadiannya, bukan kemudian kita hanya meratapi gitu ya adanya perbedaan ya, bukan tenggelam dan perbedaannya, tapi kita ambil hikmahnya, kita ambil kebaikan-kebaikan yang ada meskipun itu datang dari orang yang berlawanan. Baik teman-teman, saya kira ini untuk kajian kita ya. Ini minggu depan udah nggak ada lagi yang membahas, jadi cuma 15 ya, sudah nggak ada lagi yang mau bahas satu orang itu, misalnya bahas satu kitab lagi, nggak ada. Barangkali ada yang mau pengen nulis lagi gitu, nulis makalah tentang kajian kitab tafsir lagi. Cukup ya? Ada pertanyaan lagi? Silahkan. Cukup? Ibu, Ya? boleh izin dokumentasi, Bu? Oh iya, ya silahkan. Ya, ini terakhir ya. Ya teman-teman, silakan dibuka camnya supaya fotonya full. Nah, gitu dong. Ini kan saya tahu muka-mukanya. Jadi kalau ketemu saya bisa lihat, oh ini anak kelas ini nih. Nah, oke. Baik. Silakan, sudah didokumentasikan. Senyum, Bu.
Sudah? Sebentar lagi. Ayo, rapikan dulu jilbabnya. Supaya ada kenang-kenangan. Sudah? Sudah belum? Lama banget nih. Udah keburu pegal senyum nih teman-teman ya. Sudah, Ukti. Sudah Ibu, terima kasih banyak. Sudah, baik. Sama-sama teman-teman semuanya dari kelas 6D, 4D ya. Insya Allah yang akan naik ke kelas 5D, ke semester 5D. Ya, mudah-mudahan perjalanan kita selama satu semester ini bisa memberikan hal-hal yang kemudian bisa kalian ambil manfaatnya ya. Ya, meskipun tidak semuanya, maka tidak kita tinggalkan seluruhnya ya. Jangan sampai selama semester meskipun online ya kalian tidak bisa mengambil hal-hal yang manfaat dari kajian kita. Ya, mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari bisa kita ambil manfaatnya dan kita dapat keberkahannya ya, dapat keberkahan daripada kita mengkaji kitab-kitab tafsir para ulama dari masa klasik sampai masa kontemporer ya. Kita teliti, kita telaah bagaimana perjalanan hidup mereka, apa yang bisa kita jadikan teladan ya untuk kita jadikan motivasi dalam kita belajar yang mendalami, apalagi sama-sama ya kita membahas ulama yang konsentrasi dalam bidang ilmu tafsir dan Al-Quran. Kita juga begitu ya, bukan berarti tidak mungkin kita menadani orang-orang kitab dahulu ya. Kita juga bisa mengambil teladan dari mereka, bisa mengambil ibrah yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita ya. Dan mohon maaf jika banyak kekurangan ya, banyak kesalahan dalam penyampaian saya. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan ya, mohon dimaafkan semuanya. Dan saya juga insya Allah sudah maafkan kalian semuanya ya. Mudah-mudahan kalian dapat ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah ya, manfaat dunia akhirat, dan bisa melewati semester ini dengan lancar semuanya ya, semuanya tanpa ada halangan, sehingga nilai-nilainya bisa masuk semuanya ya. Kalau masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang harus kalian selesaikan, silakan selesaikan sama saya. Kalau ada yang misalnya nanti nilainya belum masuk dan sebagainya, atau nilainya ada yang kalian ingin ingin tanyakan, misalnya kenapa saya nilainya begini Bu gitu ya. Insya Allah semua nilainya bagus-bagus ya. Nanti insya Allah untuk UASnya saya pikirkan ya, apakah soal, apakah bikin video, apakah kalian bikin apa gitu ya. Nanti akan saya kabari ya. Selamat menjalankan ibadah puasa, ibadah Ramadan, yang mudah-mudahan Ramadan menjadi Ramadan yang penuh berkah untuk kalian dan kita semuanya ya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti menjadi orang-orang yang kemudian memperoleh kemenangan. Baik, akhir kata ya, mohon maaf sekali lagi, terima kasih semuanya atas perhatiannya, diskusinya ya, yang cukup hidup ya, kemudian suasananya yang hangat dan sebagainya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Syukran, Bu. Ibu. Sehat-sehat. Terima kasih.